Teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum man tabi'al huda. Selamat datang pada saudara kita yang hadir pada malam ini dari golongan jin. Kita akan memberikan pencerahan tentang bab tawakal dan penyerahan diri total serta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dari karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Semoga memberikan berkah serta memberikan penerangan kepada segenap saudara kita dari golongan jin. Yang pertama ialah bab tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang mukmin bertawakal. Quran surat Al-Mujadilah ayat 10. Allah juga berfirman, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Firman Allah yang lainnya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Mu'min ayat 44. Dari Umar bahwa suatu saat ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberi rezeki pada kalian seperti Dia telah memberi rezeki pada seekor burung yang ketika pagi berangkat dengan perut kosong dan sore harinya ia kembali dengan keadaan perut kenyang. Al-Imran, Al-Imam Ahmad, hadis riwayat Al-Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Tirmizi, Al-Hakim, dan kedua tokoh yang terakhir ini menilai hadis ini sahih. Nabi SAW juga pernah bersabda, orang yang senang menjadi manusia paling kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat Al-Tabarani, Abu Ya'la, Al-Hakim, dan lainnya. Al-Tabarani dan Al-Baihaqi yang menyahihkan hadis berikut ini yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluarganya ditimpa kesulitan, Nabi memerintahkan mereka untuk melakukan sholat membacakan ayat tersebut. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surat Toha ayat 132. Ahmad meriwayatkan dalam kitab Al-Zuhd, juga Ibnu Al-Hatim dan Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis berikut dalam kitab As-Su'aib, dan dari Sabit yang berkata, ketika Nabi tahu keluarganya sedang membutuhkan sesuatu, maka Nabi akan memanggil mereka untuk diajak sholat. Sholatlah kalian, sholatlah kalian. Begitu kata Nabi. Sabit juga pernah berkata,
Ketika para nabi mendapat sesuatu yang sulit untuk mereka lakukan, mereka lalu melakukan sholat. Al-Syekhani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa melalui proses perhitungan amal, ada yang bertanya pada beliau, siapa mereka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan jimat, yang tidak minta dijimati, yang tidak pernah menentukan aktivitas berdasar firasatnya pada burung yang dilihatnya, yang tidak menggunakan pengobatan dengan besi panas, dan bertawakal kepada Tuhannya. Maksud mereka, orang-orang yang sempurna keimanannya dan tidak lagi sedikit pun hal-hal yang berbau jahiliyah, seperti jimat dan mantra, yaitu meminta perlindungan dengan suatu hal yang di dalamnya terkandung syirik, seperti menentukan aktivitas berdasarkan firasat pada burung yang dilihat, atau yang lainnya. Juga seperti kebablasan dalam meyakini pengobatan dengan besi panas, berbeda dengan orang yang meminta perlindungan dengan Al-Quran, atau dengan hadis yang diakui sebagai sunnah Rasulullah SAW, atau melakukan pengobatan dengan besi panas dengan berkeyakinan bahwa itu hanya sebab yang normal saja. Sedangkan kesembuhan hanyalah berasal dari Allah. Besi panas itu tidak akan berpengaruh baginya jika Allah tidak menghendakinya. Tawakal adalah di antara beberapa keharusan kesempurnaan iman, karena tawakal adalah hanya bergantung pada Sang Pencipta dengan tanpa melihat para makhluk. Siapapun yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Siapapun yang hanya bersandar padanya, maka Allah akan melindunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mewahyukan kepada Daud alaihissalam bahwa siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta tolong kepadaku, maka aku akan menolongnya. Siapa yang bertawakal atas kecukupan yang diberikan Allah, maka aku akan memberikan kecukupan padanya. Sebagian ulama mengatakan dalam bait syair berikut, bertawakallah kepada Allah yang maha pengasih dalam segala urusan. Tidak akan merugi seseorang yang bertawakal kepadanya. Jadilah hanya percaya pada Allah dan relalah dengan ketetapan Allah. Perolehlah lebih dari apa yang kamu harapkan darinya. Tawakal adalah menghempaskan seluruh tubuh dalam ubudiyah secara total, serta tergantung penuh hati dengan rububiyah, dan merasa tenang dengan kecukupan yang diberikan Allah. Bila diberi, bersyukur, dan bila tidak diberi, bersabar. Zunnun al-Misri pernah berkata, tawakal adalah menjauhi pengaturan yang dilakukan nafsu, juga melepaskan diri dari segala yang daya dan upaya. Di samping tidak melihat bagi ada yang lain yang mempunyai daya dan upaya, hanya Allah saja yang mempunyai semua itu. Obat yang dapat menghasilkan sifat tawakal membutuhkan 5 hal berikut. Yang pertama, dengan melirik bahwa Allah mengetahui segala keadaannya, seperti saat ia lapar dan lain sebagainya, meskipun berada di bawah bumi lapis ketujuh di dunia yang jauh. Yang kedua, dengan berkeyakinan kesempurnaan kuasanya. Dan yang ketiga, dengan mengetahui bahwa Allah disucikan dari sifat lalai tanpa lupa. Yang keempat, dengan mengetahui bahwa Allah disucikan dari mengingkari janji. Dan kelima, dengan mengetahui bahwa segala kekayaan Allah tidak akan berkurang selama-lamanya, dan Dia Maha Pemurah, lagi Maha Dermawan yang tidak pernah lupa. Dari Umar bin Sinan, dia bercerita, Ibrahim al-Khawadis al-Hwas,
suatu waktu lewat dan mampir ke rumah kami. Kesempatan itu kami pergunakan untuk menceritakan kepada kami tentang hal yang paling mengagumkan yang pernah Anda lihat dalam perjalanannya. Ibrahim Al-Huwas menjawab, aku suatu waktu ditemui oleh Al-Khidir alaihissalam. Kala itu beliau memintaku untuk bisa terus bersamanya. Namun aku khawatir ketawakalanku menjadi rusak gara-gara aku merasa tenang dan terlena menguntungkan diri pada beliau. Aku pun kemudian tidak mau bersama beliau dan meninggalkan beliau. Ada sebagian ulama yang menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Suatu saat aku berada di suatu perdusunan. Ketika itu, aku mendahului satu kali kafilah, tapi aku melihat di depanku masih ada orang lainnya. Aku pun mengerjakannya hingga aku berhasil mendekatinya. Ternyata orang itu adalah seorang wanita yang berjalan sangat pelan dengan memakai tongkat di tangannya. Aku menduga wanita ini adalah orang yang tidak mampu. Aku lalu merogoh sakuku dan aku mengambil 20 dirham. Aku kemudian berkata padanya, ambillah uang itu. Tinggallah dulu hingga Anda menemui ada kafilah lain. Lalu sewalah kafilah itu dengan uang ini. Setelah itu, malam ini Anda datang saja padaku sampai aku bisa lebih banyak membantu Anda. Setelah mendengar itu, wanita itu berisyarat dengan tangannya ke arah udara. Tak selang beberapa lama, di telapak tangannya telah terdapat beberapa dinar. Wanita itu lalu berkata, kamu mengambil dirham dari sakuku, sedangkan kamu mengambil dirhammu dari saku, sedangkan aku mengambil dinar-dinar ini dari alam gaib. Abu Sulaiman Al-Darani melihat seorang laki-laki di Mekah Al-Mukarramah yang tidak mau mengonsumsi apapun selain seteguk air Zam-Zam. Ini berlangsung beberapa hari. Suatu hari Abu Sulaiman berkata pada laki-laki itu, ceritakan padaku bila air Zam-Zam ini nanti kering, lalu kamu akan minum apa? Lelaki itu lalu berdiri dan mencium kepala Abu Sulaiman. Lelaki itu lalu berkata, semoga Allah membalas kebaikan Anda, lalu menunjukkan saya karena saya selama beberapa hari telah menyentuh Zam-Zam, telah menyembah Zam-Zam, tapi kini itu telah berakhir. Ibrahim Al-Huwas juga bercerita, di suatu jalan Syam, aku melihat seorang pemuda belia yang rapi penampilannya. Pemuda itu berkata kepadaku, apa yang Anda miliki bila saya bersama Anda? Aku pun berkata, aku sedang lapar. Pemuda itu berkata lagi, bila Anda lapar, saya pun akan lapar bersama-sama dengan Anda. Akhirnya, kami berdua tidak makan selama 4 hari. Lalu sesuatu terjadi pada kami. Aku pun berkata padanya, kemarilah. Anehnya, pemuda itu berkata, aku bertekad tidak mau mengambil sesuatu melalui bantuan perantara. Melihat itu, aku lalu berkata lagi padanya, hai anak muda, kamu teliti sekali. Giliran anak muda itu kini yang berkata menanggapi apa yang aku katakan, wahai Ibrahim, jangan takabur, karena orang yang mengkritik itu melihat bahwa kamu tidak mempunyai sifat tawakal. Lebih lanjut, anak muda itu mengatakan, saya ingin mengatakan bahwa tawakal adalah sumber-sumber kebutuhan datang pada Anda. Jadi, Anda jangan mengangkat diri Anda kecuali pada zat yang mencukupi segala sesuatu. Abu Ali Ar-Zabari mengatakan, bila seorang sufi setelah 5 hari mengatakan, saya lapar, maka tempatkan dia di pasar dan perintahkan dia untuk bekerja dan berusaha. Konon, Abu Turab An-Nakasabi
melihat seorang sufi yang mengambil kulit semangka untuk memakannya setelah 3 hari. Abu Turab lalu berkata kepada sufi itu, tidak layak tasawuf bagimu, tinggallah saja di pasar. Suatu saat ada yang bertanya pada Huzaifah al-Mishai, apa hal yang paling mengagumkan yang Anda lihat dari sosok Ibrahim bin Adam? Perlu diketahui bahwa Huzaifah dulunya menjadi pelayan dan mengawani Ibrahim bin Adam. Huzaifah menjawab, kami berdua suatu waktu berada di Mekah selama beberapa hari dan kami tidak menemukan satupun makanan. Kemudian kami memasuki Hufah dan kita tinggal di suatu masjid yang telah rusak. Lalu Ibrahim bin Adam melihatku. Ibrahim berkata, hai Huzaifah, dari tadi aku memperhatikanmu, kamu sedang lapar ya? Aku lalu menimpali, apa sesungguhnya yang Anda kehendaki Tuan? Ibrahim lalu menyuruhku untuk mengambil tinta dan kertas. Aku pun mengambilkannya. Ibrahim lalu menulis, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah yang dijadikan tujuan dalam setiap kondisi dan yang menjadi syarat pada setiap makna. Kalau lihat sini Mas. Saya yang selalu memuji, saya yang selalu bersyukur, dan saya yang selalu berzikir. Saya yang selalu lapar, saya yang selalu tersia-siakan, dan saya orang yang telanjang. Semua itu terjadi selama 6 hari dan separuhnya sayalah yang menanggungnya. Karenanya jadilah penanggungnya yang separuh lagi, wahai Sang Pencipta. Pujianku pada yang selainmu adalah bara api yang telah aku masuki. Karenanya selamatkanlah hamba-hambamu ini dari masuk neraka. Neraka bagiku seperti sebuah pertanyaan. Apakah engkau tidak mewajibkanku masuk ke neraka? Kemudian setelah itu Ibrahim menyerahkan secari kertas yang terdapat tulisannya itu. Dia berkata, pergilah dan jangan gantungkan hatimu dengan yang selain Allah. Serahkan secari kertas ini pada orang yang pertama kali kamu temui. Huzaifah melanjutkan cerita selanjutnya. Aku pun lalu pergi. Orang yang pertama aku temui adalah seseorang laki-laki yang sedang menunggang bigal. Lalu aku menyerahkan secari kertas itu padanya. Lelaki itu pun mengambil kertas itu. Lalu lelaki itu menangis dan berkata, apa yang terjadi pada orang yang menulis di secari kertas ini? Aku pun menjawab, yang menulis kertas ini sekarang ada di masjid A. Tak lama berselang, lelaki itu menyerahkan satu kantong yang berisi 600 dinar. Kemudian aku bertemu dengan lelaki lain lagi. Aku pun bertanya padanya, siapa lelaki pemilik bignal itu? Lelaki kedua ini menjawab, lelaki itu beragama Nasrani. Aku lalu kembali menemui Ibrahim bin Adam dan aku menceritakan padanya mengenai kisah yang aku alami. Ibrahim bin Adam berkata, jangan sentuh kantong itu karena lelaki Nasrani itu jam ini juga akan datang ke sini. Benar saja, pada jam itu pula si Nasrani itu datang menyungkurkan kepalanya pada Ibrahim bin Adam dan ia menyatakan Islam. Tanda orang yang bertawakal adalah tidak pernah meminta, tidak pernah menolak, dan tidak pernah menolak memberi. Kondisi paling sempurna yang dijalani orang yang tawakal adalah ia berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mayat yang ada di hadapan orang yang memandikannya, orang yang membolak-balikannya sesuai kemauan yang memandikannya itu. Si mayat tidak lagi bisa bergerak dan tidak juga bisa mengatur-atur. Abu Darda berkata, punuk keimanan itu ikhlas, tawakal, dan berserah sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makomat atau tingkatan perilaku seorang yang meniti jalan ruhani, tidak ada makom yang lebih mulia melebihi sikap tawakal. Karena bertawakal kepada Allah membuat seseorang hamba
menjadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan total kepada Allah akan menunjukkannya dengan petunjuk Allah. Seorang hamba akan sesuai dengan ridho Allah. Setelah sesuai dengan ridho Allah, seseorang berhak memperoleh karamah Allah. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan pada keputusan Allah, menyerahkan segala urusan pada Allah, ridho dengan takdir Allah, maka ia menegakkan agamanya. Telah berbuat baik pada keimanan dan keyakinannya, mengonsentrasikan kedua tangan dan kedua kakinya untuk berbuat baik, serta telah melakukan akhlak yang baik dan yang layak dilakukannya. Orang yang cacat dalam ketawakalannya, maka ia telah membuat cacat pada keimanannya, karena keimanan selalu dibarengi dengan sikap tawakal. Siapa saja yang menyukai orang yang bertawakal, maka sungguh ia telah menyukai Allah Subhanahu wa taala. Dasar tawakal adalah mengenali yang dipasrahi, yaitu Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ketika seorang hamba yang hina bersaksi bahwa Allah yang agung telah bertindak adil, mengatur dan menata, hamba ini juga berkeyakinan miliknya lah berbendaharaan segala sesuatu, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Allah tidak menempatkannya kecuali ukuran yang tertentu. Quran surat Al-Ra'd ayat 8. Ia juga bersaksi atas Allah yang dipasrahinya dengan menggenggam ubun-ubun makhluk, bahwa milik Allah lah segala perbendaharaan langit, mulai dari ketetapan dan ukuran yang gaib. Juga perbendaharaan bumi seperti tangan, hati, segala penyebab, dan segala hal yang dapat dilihat. Perbendaharaan langit adalah segala yang dibagikan Allah seperti rezeki. Perbendaharaan bumi itu adalah segala yang dijadikan Allah berada di tangan makhluknya. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Di bumi ini terdapat beberapa ayat bagi orang-orang yang meyakininya. Namun orang-orang munafik tidak dapat memahaminya. Lalu ia meyakini bahwa di genggamannya lah kekuasaan segala sesuatu. Dia pula memiliki pendengaran, penglihatan, membolak-balikan hati dan tangan. Sebagaimana dia telah membolak-balikan malam dan siang. Dia pula yang membuat bagus pengaturan dan keputusan bagi orang-orang yang meyakininya. Dialah sebaik-baik yang memberi keputusan, dan dia pula sebaik-baik yang memberi rezeki. Dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Quran surat Yunus ayat 3. Jika semua itu telah dilakukannya, maka hamba yang hina ini akan melihat pada Tuhannya yang mulia. Dengan melihatnya saja ia menjadi tambah kuat. Dengan kekuatan yang diberikannya, ia menjadi mulia. Dengan kedekatannya dengannya, ia merasa cukup. Dengan kehadirannya bersamanya, ia menjadi mulia. Ia lalu melihatnya ada pada segala sesuatu. Ia selalu percaya padanya, hanya bergantung padanya, menerima pemberiannya, meskipun berupa pemberian yang paling kecil sekalipun. Ia bersabar menghadapi segala ujiannya dan rela bersama Tuhan yang disembahnya itu. Karena itu memang mutlak diperlakukannya, karenanya ia tidak mau mengharap pada selainnya. Ia hanya menyaksikan bahwa segala pemberian itu datang darinya. Ia pun ketika tidak diberi selalu melihat hikmah yang tersembunyi di baliknya. Hamba seperti ini saat mudah dan dikala susah hanya melihat bahwa itu semua adalah takdirnya. Dengan begitu ibadahnya semakin menjadi benar dan ketauhidannya menjadi murni. Karenanya ia mengenal makhluk lantaran mengenali pencipta makhluk itu. Dia pun hanya mencari rezeki pada Tuhan yang disembahnya itu.
Ia tidak pernah memuji makhluk dan tidak pula mencelanya. Ia tidak memuji makhluk hanya lantaran ia tidak memberi atau memberi. Ia disebabkan karena ia tahu bahwa Allah lah yang pertama yang memberi itu. Ia tidak mau bersyukur pada makhluk kecuali ia telah tahu Tuhannya memerintahkannya untuk bersyukur pada makhluk itu. Ia lakukan sebagian dari berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Yang kedua, tahfiz. Sebagian sufi berkata, di antara dosa yang paling besar di sisi Allah adalah seseorang meminta sesuatu pada Tuhannya tanpa diiringi dengan sikap penyerahan yang total padanya. Kemudian ketika Allah memberinya dan sesuatu yang diantaranya telah didapatnya, ia pun mengeluh akan pemberian Allah itu. Ia lalu berusaha meminta lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti pemberian Allah dengan sesuatu yang disukainya. Ia bersikap begitu karena melihat Allah banyak memberi pada hambanya dan memiliki beberapa waktu mustajab di mana Allah tidak akan menolak setiap yang menerima, setiap yang meminta padanya, meskipun ia orang yang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada di bawah kendali perintah dan kehendak kita. Sampai misalnya ketika pagi hari kita berkata, lakukan sesuatu untuk kita, lalu ketika waktu sore menjelang, kita menyesalinya dan kita berkata pada Allah, ya Allah, gantilah apa yang sudah Engkau berikan pada kita di pagi hari. Sedangkan sebagian sufi lainnya juga berkata, ketika Allah telah memilihkan sesuatu untukmu, maka kamu pun harus murni memilihnya dan beralihlah pada pilihanmu menuju pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu tidak tahu tentang akibat apa yang akan ditimbulkan oleh setiap pilihannya. Daud berkata pada Sulaiman, putranya, anakku, ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai petunjuk ketakwaan seseorang. 1. Sikap tawakal yang benar pada sesuatu yang akan sedang didapatnya. Yang kedua, memiliki kerelaan yang benar terhadap sesuatu yang telah didapatnya. Dan ketiga, memiliki sifat yang sabar dan benar terhadap sesuatu yang tidak didapatnya. Luqman juga pernah berkata pada anaknya, wahai anakku, dunia itu lautan yang dalam, banyak yang tenggelam di lautan itu. Jadikan ketakwaan sebagai perahumu dalam mengarungi lautan itu. Jadikan pula sikap tawakal sebagai jalanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu kamu bisa selamat. Aku menduga kamu tidak akan selamat, karena di Taurat tertulis akan dilaknati seseorang yang hanya percaya pada orang lain yang sama dengannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang memutuskan hanya menuju Allah dan meninggalkan yang lainnya, maka Allah akan memberikan kecukupan dengan segala perbekalan dan memberinya rezeki tanpa diduganya. Menguasakan dunia itu padanya. Seseorang yang bergantung pada dunia, maka Allah akan menguasakan dunia itu padanya. Al-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam kitab As-Su'aib. Al-Sibli berkata, orang-orang condong pada dunia, maka ia akan menjadi abu yang dibawa angin. Orang yang hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membakarnya dengan cahaya tauhid. Ia pun akan menjadi mutiara yang tidak pernah ada nilainya. Mengenai hal ini, para sufi lainnya juga berkata, orang yang hanya bergantung pada Allah dan hanya meminta tolong pada Allah, maka Allah akan menjadikan semua orang membutuhkannya. Allah juga akan menjadikan dapat berkata dengan hikmah, dan Allah menjadikannya pula sebagai raja di dunia serta di akhirat. Seseorang yang bergantung pada makhluk yang sama dengannya, maka Allah menguasakan makhluk itu padanya. Allah juga akan menyiksanya dan memutuskan segala sarana di dunia dan akhirat. Suatu saat Yahya bin Mu'adz ditanya
kapan seseorang dikatakan bergantung pada Allah? Yahya menjawab, bila hatinya telah terputus dengan segala gantungan baik yang ada maupun yang tidak ada, dan ia hanya rela Allah menjadi pelindungnya. Juga diceritakan bahwa ada sekelompok orang yang mengunjungi Al-Junaid. Mereka itu lalu berkata pada Al-Junaid, kita sedang mencari rezeki kita. Al-Junaid lalu berkata, jika kalian tahu di mana rezeki kalian itu berada, maka cari saja rezeki kalian itu. Mereka berkata lagi, kita akan meminta kepada Allah dan mendapatkannya. Mereka mendengar itu, Al-Junaid berkata, jika kalian mengetahui bahwa Allah telah melalaikan kalian, maka ingatlah Dia. Mereka masih berkata lagi, kita akan masuk ke rumah kami dan kami akan bertakwa kepada Allah. Al-Junaid pun berkata, uji coba yang dilakukan pada Allah adalah suatu keraguan yang berbahaya. Dan mereka berkata, lalu apa upaya kita? Al-Junaid berkata, dengan tidak berupaya. Konon Hatim Al-Asam adalah murid dari Syakik Al-Baqi. Suatu waktu Syakik bertanya pada Hatim, mulai kapan kamu belajar di sini, Hatim? Hatim pun menjawab, sudah 33 tahun yang lalu. Syakik bertanya lagi, apa yang sudah kamu pelajari dariku selama kurun waktu itu? Hatim menjawab, ada 8 masalah. Syakik kaget mendengarnya dan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurku habis bersamamu, tapi kamu hanya mempelajari 8 masalah saja. Apa saja gerangan 8 masalah itu? Hatim pun menjawab, pertama, saya melihat semua makhluk ini. Saya melihat tiap orang yang menyukai sesuatu dan sesuatu yang disukainya itu selalu bersamanya. Ketika ia mati dan dibawa ke kuburnya, maka ia pun menjawab dengan sesuatu yang disukainya itu. Karenanya, lalu menjadikan amal-amal baik sebagai kekasihku. Ketika aku masuk ke liang lahat, kekasihku itu akan masuk juga bersamaku. Syakik berkata, kamu benar. Lalu apa yang kedua? Hatim berkata lagi, kedua, aku melihat firman Allah, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat Al-Naziat ayat 41. Aku pun menjadi tahu bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu benar. Aku pun lalu memerangi nafsuku untuk menolak segala keinginannya, hingga ia hanya tenang dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, aku melihat seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Aku melihat setiap orang yang memiliki sesuatu bernilai, dan ia pun mempunyai nilai yang terus selalu terjaga. Lalu aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. An-Nahl ayat 96. Karenanya setiap kali ada sesuatu yang berharga dan ternilai milikku, maka aku akan tunjukkan sesuatu itu untuk Allah, agar sesuatu itu menjadi milikku di sisinya. Lalu yang keempat, aku melihat makhluk ini dan aku melihat setiap orang di antara mereka selalu cenderung pada harta, kemuliaan dan nasabnya. Aku lalu melihat ternyata tidak ada apa-apa pada seseorang itu. Kemudian aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, dialah orang yang paling bertakwa di antara kami. Al-Hujarat ayat 13. Aku lalu berencana untuk bertakwa hingga aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, aku melihat pada seluruh makhluk ini dan aku menemukan salah seorang di antara mereka mencela dan mencaci satu sama lain. Aku menjadi tahu bahwa pangkal semua itu adalah lantaran iri.
Aku lalu melihat firman Allah Subhanahu wa taala, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Al-Zukhruf ayat 32. Aku pun menjauhi sifat iri dan sikap memusuhi orang lain. Aku tahu bahwa sesuatu yang dibagikan untukku pasti telah tersedia untukku. Dan yang keenam, aku melihat semua makhluk itu sama. Semua makhluk ini satu sama lain menzalimi dan memusuhi. Aku lalu melihat musuhku pada kenyataannya adalah setan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Al-Fatir ayat 6. Aku pun memusuhinya dan aku pun menyukai semua manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, aku melihat kepada semua makhluk di dunia ini, dan aku menemukan mereka mencari banyak harta, dan aku menghinakan diri lantaran pencariannya itu. Lalu aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Quran surat Hud ayat 6. Aku pun menjadi tahu kalau aku termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rezeki. Aku pun hanya menyibukkan diri dengan Allah dan meninggalkan yang selain Allah. Dan yang kedelapan, aku melihat semua makhluk, lalu aku mendapati mereka saling bersandar satu sama lainnya. Satu bergantung pada perdagangannya dan lainnya bergantung pada pekerjaannya. Satu lainnya mengandalkan kesehatan tubuhnya. Setiap makhluk bergantung pada makhluk lainnya. Aku lalu kembali membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Aku pun lalu bertawakal kepada Allah. Setelah mendengar kedelapan masalah itu, Sakik pun berkata, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Kamu telah mendapatkan semuanya. Al-Suyuti menuturkan mengenai kata Al-Marjan yang berasal dari Ibnu Abbas yang berkata, Al-Khidir dan Ilyas selalu bertemu setiap tahunnya pada musim haji. Keduanya berpisah dengan membaca beberapa kalimat berikut. Dengan nama Allah, segala yang dikehendaki Allah, hanya Allah yang memberi kebaikan. Segala yang dikehendaki Allah, tidak ada yang menolak keburukan kecuali Allah. Segala yang dikehendaki Allah, maka segala nikmat pasti berasal dari Allah. Segala yang dikehendaki Allah, dan tidak ada daya serta upaya kecuali hanya milik Allah. Ibnu Abbas mengatakan, siapa saja mengucapkan beberapa kalimat di atas baik saat pagi maupun sore banyak 3 kali, maka Allah memberikan keimanan kepadanya dari tenggelam. Maka Allah akan memberikan keamanan padanya dari tenggelam, kebakaran, pencurian, setan, penguasa, ular, dan kalajengking. Karenanya, sudah seharusnya seorang murid untuk mempergunakannya. Lantaran ini merupakan penyebab tawakal. Yang ketiga ialah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Al-Bayyinah ayat 5. Tidak didapati sebuah manfaat dari atsar yang telah diriwayatkan penjelasan berikut, bahwa pada hari kiamat nanti benar-benar terjadi keikhlasan dan kesyirikan datang dan berkumpul di hadapan Allah. Lalu aku berkata pada keikhlasan, pergilah kamu bersama orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas ke surga. Tuhan juga berkata pada kesyirikan, pergilah kamu dan orang-orang yang memilikiku ke neraka. Ikhlas adalah sesuatu aktivitas hati di mana hanya Allah yang melihatnya.
Ikhlas adalah menyembah Allah secara total dan tidak menyekutukannya dengan yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dengan beribadah kepada Tuhannya." Al-Kahfi ayat 18. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ikhlas adalah membersihkan segala amal yang dilakukannya dari segala campuran niat yang selain karena Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bertanya tentang ikhlas pada Jibril, dan Jibril pun menjawab, saya telah menanyakannya pada Allah tentang hal yang sama. Allah hanya menjawab, ikhlas itu adalah salah satu di antara misteriku yang dititipkan pada hati orang yang aku cintai." Hadis riwayat Abu Al-Qasim Al-Qusairi dalam kitab Al-Risalah dengan sistem sanad yang lemah. Hadis yang sejenis juga diriwayatkan oleh sekelompok hafiz hadis dalam hadis-hadis musalsal yang mereka miliki. Setiap rawinya mengatakan, saya bertanya pada fulan tentang apa itu ikhlas. Lawan dari ikhlas itu adalah riya. Karenanya seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak disertai riya, maka sesuatu yang dilakukannya itulah yang dinamakan ikhlas. Demikian penjelasan dari awal sampai akhir ini, semoga membawa manfaat bagi semua yang mendengarkan malam ini. Dan dari Taman Hidup Krucil ini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Lentera dalam Gelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jaga terus tauhid, iman, Islam, ihsan, tetap di Lentera dalam gelap. Sebelum